Mayang Bu. Oh, Mayang. Oke, Mayang ketua kelasnya ya. Mungkin nanti bisa bantu dibuatkan grup WA ya, Mayang ya. Sudah dibuat Bu, tapi tinggal masukkan Ibu aja. Oh ya, boleh nanti minta tolong masukkan saya ya. Baik Bu. Jadi nanti gampang kita koordinasi, misalnya nanti saya mau menginfokan kuliah atau saya menginfokan nanti ada pembagian kelompok atau apa seperti itu ya. Nah, baik. Kita di kelas ini ada 32 orang ya. Nah, saya share screen. Uh, udah ada juga beberapa yang udah saya share di Sikuli. Bisa teman-teman cek. Nah, ini kontrak kuliah kita di Teknik Komunikasi Bisnis. Oh ya, jadi semoga nanti kita selama 1 semester ke depan bisa dapat sama-sama kuliah dengan baik teman-teman ya. Teman-teman juga tidak tidak banyak bolos gitu, mengerjakan tugas dengan baik, pokoknya mengikuti perkuliahan dengan baik seperti itu ya. Jadi nggak ada nilainya di kelas ini yang C, D, E gitu ya. Baik, kita membahas mengenai kontrak perkuliahan dari teknik proyeksi bisnis. Nah, kalau teman-teman dengar kata-kata teknik proyeksi bisnis, nah itu apa yang tergambar di benak teman-teman saat mendengar teknik proyeksi bisnis? Merancang proyek, kurang tepat. Coba lagi Rian. Proyeksi bisnis. Benar. Benar ya Rian. Jadi seperti kata Rian, kalau kita mendengar teknik proyeksi bisnis itu kan berarti proyeksi itu kayak peramalan, perkiraan gitu ya, terkait bisnis atau suatu keadaan di masa yang akan datang. Tapi kita di sini meramalkan itu memang menggunakan suatu metode ya, metode secara ilmiah, secara cara ilmiah. Bukan kita meramalkan seperti memperkirakan ecek-ecek kayak peramal gitu, tidak gitu ya. Lebih ke ada perhitungan matematisnya, ada pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang memang ahli dalam suatu bidang gitu ya. Misalnya kita membicarakan perusahaan. Nah, perusahaan tentunya ingin agar usahanya itu dapat uh, berkelanjutan gitu ya, dapat bertahan hidup lebih lama panjang gitu kan. Nah, dari itu dia perlu untuk melakukan perkiraan-perkiraan atau proyeksi mengenai keadaan di masa yang akan datang ya. Meskipun sifatnya itu nggak pasti, yang mana yang kita sebut dengan di masa yang akan datang. Tapi setidaknya kita tetap melakukan perkiraan-perkiraan supaya kita dapat mengantisipasi hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang tersebut gitu kan. Kalau kita udah melakukan perkiraan, kemudian kita bisa melakukan atau menerapkan beberapa alternatif cara untuk mengantisipasi keadaan yang di masa yang akan datang tersebut. Contohnya saja kayak sekarang ini gitu kan, terjadi pandemi COVID-19. Nah, ini kan memang sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Semua orang mungkin nggak pernah terpikirkan kita bakal dilanda virus seperti ini gitu ya, yang hampir melumpuhkan semua sektor industri ya, baik itu industri manufaktur gitu kan, semua industri gitu ya, termasuk ya, sektor pendidikan juga terkena dampaknya gitu. Nah, jadi seperti corona ini gitu kan. Jadi memang perusahaan ini nggak ada persiapan sebelumnya gitu. Tidak ada rencana strategi apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal ini gitu kan, karena memang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sekitar teman-teman atau mungkin teman-teman pernah baca atau mendengar gitu ya, ada nggak teman-teman dapati atau lihat gitu
perubahan bisnis perusahaan atau di sekitar teman-teman deh yang perubahan itu saat sebelum pandemi bagaimana, saat sekarang pandemi bagaimana gitu, perubahan bisnisnya, apakah baik itu mungkin dari segi transaksi bisnisnya atau seperti apa gitu yang teman-teman lihat selama ini. Pastinya kan karena adanya pandemi ini perusahaan atau para pelaku usaha dia akan berusaha mencari cara agar bisa beradaptasi dengan adanya perubahan ini kan ya. Kalau dia gagal beradaptasi berarti kan makanya banyak perusahaan atau usaha-usaha yang gulung tikar karena nggak bisa bertahan di tengah pandemi ini kayak gitu. Ada yang mau mencontohkan perubahan bisnis atau perubahan apa ya yang dari sebelumnya itu kayak gini terus kemudian pas pandemi itu jadi seperti ini kayak gitu. Iya silakan. Terus pas setelah pandemi gimana Rian? Benar. Benar. Benar ya contoh dari Rian. Jadi kayak mall dulunya sebelum pandemi pasti rame banget gitu ya, mall nggak sepi-sepinya gitu kan. Usaha ya seperti biasa buka dari jam 10 misalnya sampai jam 10 malam. Nah, setelah adanya pandemi mall dibatasi pengunjungnya. Kemudian kalau diterapkan PPKM terpaksa mall tutup gitu ya. Banyak karyawan yang dirumahkan gitu kan atau mungkin diberikan potongan gaji seperti itu. Tingkat penjualan menurun gitu kan. Nah, mungkin ada yang kayak restoran-restoran yang di mall itu yang sebelumnya mungkin hanya melayani makan dine in gitu ya, sekarang dia juga melayani take away atau bahkan menjual makanan-makanan frozen gitu ya agar bisa dibawa pulang sama konsumen gitu. Kemudian juga mungkin yang di mall yang sebelumnya itu dia cuma berjualan offline di mall saja, tapi karena adanya pandemi dia beralih juga jualan secara online gitu ya, pakai Shopee atau berbagai macam marketplace lain kayak gitu. Terima kasih contohnya Rian. Yang lain ada mau memberikan contoh perubahan apa? Mayang Bu. Oh ya boleh Mayang. Nah mungkin gini Bu, kayak misalnya toko H&M yang ada di mall tuh. Biasanya kan kalau sebelum pandemi mereka tuh buat harganya tuh tinggi gitu Bu. Dan setelah ada pandemi maka orang nggak ada belanja gitu kan, pengunjungnya sepi. Mereka tuh kayak buat sel-sel gitu Bu, promo-promo gitu, harganya jadi menurun. Itu kan juga untuk menarik pelanggan gitu Bu. Benar. Terima kasih contohnya Mahal Mayang. juga. Jadi kayak masih mahal juga Abrar. Iya Bu. Kayaknya dulu harganya nanti dipotongnya tapi segitu juga gitu ya. Jadi strategi mereka gitu ya. Misalnya yang sebelum pandemi itu mahal harganya, terus setelah pandemi dia menurunkan harga supaya dapat menarik minat konsumennya seperti itu. Ya apalagi ada yang memberikan contoh? Apa contoh lain ada? Ya. Kalau perubahan bisnis itu termasuk tuh Bu? Enggak ya? Bisa? Seperti apa tuh contohnya tuh ilustrasinya? Kalau saya sih true story Bu ya. Ya apa ya, ini apa bahasa lainnya. Orang tua saya kan berjualan di pasar bawah dulu tuh, jualan baju gamis gitu kan Bu. Semenjak pandemi kan itu kan kurang lah jualan kan, jadi toko tuh disewakan aja sama orang lain, jadi gulung tikar lah. Sekarang banting setir, jualan apa lauk gitu Bu. Itu termasuk apa enggak tuh Bu? Enggak lah, enggak ada rasa. Termasuk sih ya, tapi itu lebih ke mencari alternatif lain yang mana bisa Alternatif bukan memungkinkan gitu kan.
Nah, itu kalau jual lauk itu nanti ada ditawarkan secara online gitu juga nggak, Abrar? Nah, kalau itu ada Bu, ada online tuh Bu. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu kan juga peralihan ya. Yang dulu mungkin biasanya jual beli itu secara langsung ya, kita bertemu dengan pembeli penjual langsung bertemu. Sekarang banyak beralih ke online, kayak di Nah, grup-grup sekarang WhatsApp. Ibu-ibu apa ya, ibu-ibu masjid gitu ya, itu kadang jualan apa ditawarkan di WhatsApp, nanti diantar kayak gitu kan. Jadi memang ada. sekarang tuh lebih ke teknologi ya, banyak beralih ke teknologi seperti itu. Ibu, Terus saya juga maaf Bu, ini kok agak gelap gini ya merah gini Bu. Agak error kayak mau diinstal lagi kayak ini nanti Zoom-nya. Mohon maaf ya Bu, ya, saya jadi sindikat muka hitam pula jadinya nih. ya nggak kelihatan loh sama sekali mata kamu mana, Iya, hidung betul. kamu mana. Kayak ini nih, setan pula saya nih. Kacau, nanti langsung Bu. Udah kayak Sorry ya sosok Bu, bayangan gelap gitu sorry. loh, benar. Kenapa Bu? Kayak sosok bayangan gelap gitu. Iya, saya pun ngeri ya tadi nih. Apa lah nih? Apa Bu, agak-agak hitam, agak gelap ini Bu. Nah, ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa sambil mendengarkan ya, sambil Iya mengikuti. Bu, aman Bu, aman. Oke, sip. Terus Oke. contoh lain kayak di kita di sektor pendidikan ya. Dulu kita secara manual, semuanya manual, absensi manual, PRS-an manual, minta approve dari PA gitu ya. Sekarang udah sistem semua kayak komputer gitu ya. Absen by system, PRS-an by system kayak gitu. Share mata kuliah pun share bahan kuliah pun udah ada wadah yang menampung semuanya kayak gitu kan, lebih digitalisasi kita jadinya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih contohnya teman-teman. Kita lanjut bahas kontrak perkuliahan ini. Nah, ini manfaat mata kuliah ini akan memberikan manfaat bagi teman-teman, yaitu teman-teman dapat meramalkan atau memproyeksikan keadaan bisnis di masa akan datang yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian deskripsi mata kuliah, nanti dalam kita mempelajari mata kuliah ini kita akan belajar menggunakan metode-metode, baik itu metode kuantitatif maupun metode kualitatif dalam melakukan proyeksi bisnis. Nah, kalau metode kuantitatif itu berupa seperti apa tuh teman-teman? Kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif tuh kayak berupa data atau angka gitu nggak sih, Bu? Benar, data berupa angka. Bisa. Kalau kualitatif? Berupa wawancara, Bu. Wawancara apa lagi? Dia jadi kalau yang kuantitatif itu berupa angka-angka gitu ya. Jadi objektif. Kalau yang kualitatif itu dia berupa kayak pendapat gitu ya, pendapat orang seperti itu, sifatnya lebih ke subjektif seperti itu. Tapi nanti kita akan lebih banyak membahas mengenai perhitungan yang kuantitatif, yang angka-angka gitu. Tapi perhitungannya tidak seserem yang teman-teman bayangkan. Jadi jangan takut dulu gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya secara manual menggunakan rumus, menggunakan Excel, dan juga beberapa akan menggunakan software ya, SPSS. Biar nanti teman-teman udah nggak asing lagi, karena ini kan semester 7 ya, tapi nanti mengolah data sheetnya itu menggunakan SPSS. Kemudian nanti kalau Excel pun kan, kalau Excel kan gampang ya, kita masukkan satu aja rumusnya, kita taruh ke bawah, udah keluar hasilnya gitu ya. Nah, kemudian ini tujuan instruksi perkuliahan ini. Nah, ini ada materi apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan gitu ya. Yang pertama, untuk minggu depan kita bahas mengenai konsep dasar teknik proyeksi bisnis. Tunggu tadi konsep namanya. Teman-teman, hari apa di sini yang kosong, nggak ada jadwal kuliah? Hari Jumat, Bu. Jumat ya, Jumat jam? Jumat kosong dari pagi sampai sore, Bu, sampai siang. Oh, berarti full kosong ya.
Yang teman-teman yang lain nggak ada berarti kena mata kuliah konsentrasi? Ada ya? Ada, Bu. Oh, jam berapa tuh? Siang, Bu. Jam 1? Jam 2? Setengah 2, Bu. Jam setengah 2 ya. Berarti pagi kosong ya. Mungkin nanti kapan gitu kita jadwalkan untuk mengganti yang satu pertemuan kemarin ya teman-teman ya. Berarti Jumat pagi kosong ya. Jam Iya, 11 Bu. atau jam 10 gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai metode rata-rata, kemudian metode penulisan, analisis korelasi, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, metode dekomposisi, metode box Jenkins, dan metode proyeksi kualitatif. Nanti di pertemuan ke-15 kita akan bahas terkait metode proyeksi kualitatif yang berdasarkan pendapat-pendapat tadi ya. Nah, ini aturan perkuliahan, ini sama seperti perkuliahan pada umumnya ya. Teman-teman itu maksimal tidak hadir itu sebanyak 4 kali gitu ya. Terus tidak diperkenankan menggunakan kelas obrol selama kelas perkuliahan. Kita bagi perempuan wajibnya memakai rok. Nah, kita kan semester 7, nah semester 7 itu memang diarahkan untuk kuliahnya online gitu. Kalau misalnya teman-teman mau kuliahnya offline boleh, nanti kita sepakati aja kapan mau kuliah offline-nya. Dan tentunya harus mencari kelas terlebih dahulu ya sebelum kita masuk kelas itu. Jadi kan nanti nggak susah lagi gitu, kita mau masuk tiba-tiba nggak ada kelas gitu ya. Jadi nanti tergantung kesempatan kita aja mau seperti apa gitu. Kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu ya. Biasanya itu saya ngasih jangka waktu pengumpulan tugas cukup lama, seminggu. Harapannya supaya tidak terganggu telat dalam mengumpulkan tugasnya gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat udah selesai UAS gitu kan, pas penilaian baru pada studi ngumpulin tugas gitu kan, yang seharusnya tugas itu dapat nilai 100 karena dia benar-benar karena hasilnya telat terpaksa dikasih diskon ya nilai tugasnya seperti itu. Karena saya ngasih waktu jangka waktu pengumpulan tugas cukup lama seminggu, jadi kalau misalnya teman-teman udah selesai mengerjakan tugasnya dalam waktu 3 hari gitu kan, dikumpulin aja langsung di situ nggak apa-apa gitu, jangan nunggu sampai nyepet nanti malah bablas gitu ya. Dan kemudian selanjutnya mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi terhadap tugas ya, tugas, UTS, tugas semuanya, maka nilainya adalah 0. Jadi di sini maksud dari plagiasi adalah jangan sampai terjadi di kelas ini gitu ya. Plagiasi di sini adalah maksudnya misalnya saya ngasih tugas nih, saya ngasih tugas kemudian Rian mengumpulkan tugas, tapi tugas yang Rian kumpulkan itu adalah tugasnya Mayan gitu. Jadi tugas Mayan di foto dikirim ke sendiri, tapi nama Mayan itu di crop tidak kelihatan gitu ya. Nah itu pasti ketahuan sama saya gitu, karena tulisannya sama gitu kan. Jadi itu otomatis nilai tugasnya adalah 0 ya, untuk tugas yang itu gitu. Kalau misalnya UTS atau UASnya kayak gitu, berarti nilai UTS dan UASnya adalah 0. Sayang sekali kalau misalnya UTS dan UAS itu nilainya 0 karena kan bobotnya cukup tinggi, jadi akan berpengaruh sekali terhadap nilai akhir teman-teman gitu ya. Jadi saya ingatkan sekali dari awal, jangan sampai ada yang seperti itu, jangan berpikiran oh enggak Bu diperiksa tugasnya, tidak, saya periksa gitu, pasti ketahuan kalau tulisannya sama gitu ya. Saya mengharapkan kejujuran teman-teman, mengerjakan sendiri, menulis sendiri gitu ya, lebih saya hargai seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Halo? Iya, Bu. Baik Bu. Oke. Kalau misalnya ada juga yang seperti itu, terus dia pas nilainya keluar kan protes, Bu kenapa nilai tugas saya 0 padahal saya udah ngumpulin gitu kan. Nah coba introspeksi diri lagi, tugasnya udah dikerjakan sendiri atau mengirimkan tugas temannya kayak gitu ya. Selama teman-teman itu mengikuti perkuliahan dengan baik, insya Allah ya nilainya juga baik gitu ya.
Kemudian absensi ya, di absensi akan saya buka 15 menit ya di situ teman-teman ya. Ini karena pertemuan pertama, jadi saya buka tadi selama 30 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak hadir, izin sakit, itu bisa menghubungi saya gitu ya. Kemudian apa lagi ya, mahasiswa diperkenankan untuk komplain nilai selama 3 hari setelah nilai akhir dipublikasikan, dan pengajuan komplain nilai harus berdasarkan kerasionalitasan. Kemudian ini adalah buku yang kita gunakan di mata kuliah ini, tapi buku utama atau buku acuannya adalah yang nomor 1 ini ya teman-teman. Bukunya Sulianto, Teknik Proyeksi Bisnis, Teori dan Aplikasi dengan Microsoft Excel. Nah, buku ini menurut saya lebih mudah dipahami dibandingkan dengan buku-buku lainnya gitu ya. Bahasanya juga ringan. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki buku, silahkan memiliki buku Sulianto ini gitu ya. Kemarin saya beli di Shopee, mungkin kalau mau beli di Shopee atau di Tokopedia atau di mana terserah gitu ya. Nah ini cover bukunya, cover buku utama kita gitu ya, untuk mempermudah teman-teman mencari bukunya nanti ya, yang memiliki bukunya. Ini buku yang lain ya, Taman Bisnis dari Lincoln Arsyad, kemudian ini Teknik Proyeksi Bisnis dan Ekonomi dari Citra Yuswardani. Kemudian ini juga beberapa buku proyeksi bisnis, tapi kalau ini tentang analisis regresi ya, karena ada beberapa materi yang terkait dengan regresi sederhana dan berganda. Kemudian untuk tugas itu ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok ya. Kalau tugas mandiri berarti saya berikan tugas, kemudian teman-teman mengumpulkan tugasnya secara individu di sipilnya masing-masing. Kalau tugas kelompok berarti teman-teman membuat dibagi kelompoknya nanti, bikin makalah, kemudian nanti dipresentasikan gitu ya. Dipresentasikan itu nanti direkam dalam bentuk video, kemudian diupload ke YouTube gitu ya. Kemudian ini ada kriteria penilaian, kehadiran 10%, tugas 25%, presentasi 10%, UTS 25%, puas 30%. Jadi nanti kalau tugas presentasi ini kan ada materi kita sebagian besar hitung-hitungan. Jadi teman-teman nanti kan dibagi kelompoknya bisa menjelaskan materi tersebut, nanti akan saya bantu juga dalam menjelaskannya seperti itu ya. Jadi coba teman-teman pahami dan jangan takut, nanti juga akan saya bantu gitu ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita di kelas ini ada 32 orang ya. Presentasi itu nanti dilakukan 6 kali dalam 1 semester ini. Berarti untuk kelompoknya mau saya yang bagi atau teman-teman yang bagi? Ibu juga boleh, Bu. Saya yang bagi. Kalau saya yang bagi boleh sih, nanti saya bagi sesuai nama wajah-wajah yang muncul di Google Meet ini, saya baginya. Ibu aja yang bagi, Bu, biar adil, Bu, biar enak, Bu. Oke, saya bagi ya, boleh. 32 ya, 32. Berarti saya jelasin dulu deh ya ininya. Nanti baru kita bagi kelompoknya. Nah ini instruksi tugas presentasinya. Kelompok 1 akan tampil pada pertemuan ketiga. Ini kan pertemuan pertama, pertemuan kedua besok masih saya yang mengisi. Kelompok 3 baru, pertemuan 3 baru kelompok 1 maju. Nah, itu tugasnya adalah membuat makalah terkait dengan materi yang sudah ditentukan.
membuat video presentasi terkait materi tersebut. Jadi teman-teman presentasi direkam boleh diupload ke YouTube gitu ya. Minimal itu 10 menit ya. Di atas 10 menit juga boleh gitu ya. Tapi jangan terlalu singkat juga teman-teman ya. 20 menit, batasnya 20 menit lah ya. Maksimal, minimal 10 menit. Kemudian untuk PowerPoint itu bersifat opsional, boleh menggunakan PowerPoint sebagai pendukung gitu ya. Tapi kalau mau buat PowerPoint boleh juga, biar lebih bagus. Jadi sambil teman-teman jelasin ada PowerPoint-nya gitu ya. Ini kan kelompoknya ada 6 atau 6 sampai 5 orang. Jadi bisa teman-teman bagi-bagi tugas aja gitu. Jangan sampai satu orang aja yang bikin tugas gitu ya. Yang lain TB gitu ya. Tahu TB teman-teman? Tahu TB nggak? Halo? Apa, Bu? TB. PB? TB. Nggak tahu, Bu. Jadi jangan sampai nanti yang bikin tugasnya ini bikin makalah, bikin PPT, yang presentasi jangan sampai cuma satu orang, yang lain TB itu terima bersih. Ya jangan sampai kayak gitu ya, kasihan temannya nanti ya. Ya Bu. Paham, Bu. Oke, kemudian maka diketik dulu dan bisa support gitu ya. Nah, untuk materinya ini bisa teman-teman lihat di RPS gitu ya. Misalnya nih, kita kan kelompok 1 sampai pada pertemuan 3, berarti lihat di pertemuan 3 pada RPS-nya. RPS-nya itu di sini. Bisa teman-teman cek disiplinnya nanti ya. Nah, ini pertemuan 1, ini pertemuan 2, ini pertemuan 3 gitu ya. Ini pertemuan ini juga gitu ya. Pertemuan 3 berarti nanti kelompok 1 membahas mengenai metode sederhana dan metode rata-rata. Kemudian untuk kelompok 2 sampai pada pertemuan keempat itu akan membahas mengenai metode pemulusan eksponensial dan menghitung tingkat kesalahan proyeksi. Kemudian kelompok 3 sampai pada pertemuan 5 itu membahas ini ya, pengertian dan fungsi analisis korelasi, kemudian korelasi produk momen atau Pearson. Kemudian kelompok 4 sampai pada pertemuan 6 itu tentang korelasi Rand-Spearman dan korelasi dengan koefisien kontingensi. Kemudian kelompok 5 itu sampai pada pertemuan 7, materinya itu tentang pengertian dan fungsi analisis regresi, kemudian model regresi sederhana. Kemudian kelompok terakhir ya kelompok 6 sampai pertemuan 9 itu pengertian dan latar belakang analisis regresi berganda serta model regresi linear berganda. Nah, berarti itu terakhir kelompok yang tampil. Setelah itu tidak ada lagi di presentasi kelompok. Ini akan saya mengisi sampai ke mau UAS gitu ya. Jadi nanti untuk yang presentasi itu semua anggota saya harapkan dapat berbicara juga ya, biar bagi-bagi tugasnya seperti itu. Baik, Bu. Oke, ada mau ditanyain dulu terkait ini, terkait kontrak kuliah, RPS, atau tugas sebelum saya bagi kelompoknya? Ada yang mungkin yang masih kurang paham? Oke, sambil aja saya bagi kelompoknya ya, nanti mungkin sambil mungkin ada pertanyaan gitu. Ntar saya buka Word-nya. Jadi nanti 4 kelompok beranggotakan 5 orang dan 2 kelompok beranggotakan 6 orang ya, jadi pas 32 orang. Oke, baik.
Baik, ini saya bagi dulu kelompoknya, nanti urutan tampilnya kita undi di akhir ya. Baik, pertama, atau ada yang bisa bantu saya ini mencatatkan nama-nama ini ya, nama kelompoknya? Ada yang bisa bantu saya? Mayang, Bu. Mayang, Mayang, Bu. bisa bantu diketik Mayang pakai Word. Mayang, Terus siap. Kalau di kertas dulu gimana, Bu? Nanti baru Mayang. boleh pakai kertas aja dulu, nanti dikirim diketik dalam bentuk Word kemudian dikirim ke grup ya Mayang ya. Iya, Bu. Oke. Ya Mayang siapkan pena dan kertas semuanya. Sudah Mayang? Udah, Bu. Oke. Oke ya, ini namanya dulu, nanti urutannya terakhir. Oke, yang pertama ini Rahmat Henry. Rahmat Henry Hendrisa. Henry Sal. Kemudian ini masih kelompoknya Rahmat ya. Kemudian Iya, Bu. Wahyu Gus apa nih? Gustra. Wahyu Gustra. Kemudian Mayang Fitria. Kemudian Optimal Welza. Kemudian Rian Delviandi. Yang terakhir Nur Aprillah. Sudah, Bu. Ya, oke. Kelompok selanjutnya ya. Devi Kadila. Kemudian Helmi Kasmuri. Kemudian Gusmawati. Kemudian Winda Ayu. Kemudian Cirila Wilda. Udah, Bu. Oke, udah 6 ya. Lanjut kelompok 5, Bu, selanjutnya. masih. 5 ya. Mm-mm. Satu lagi Alfi Sahari. Sudah, Bu. Ya, oke. Kelompok selanjutnya ya. Kelompok selanjutnya ini dia anggotanya 5 ya. Yang pertama Nur Intan Astuti. Kemudian Maya Sari Munte. Kemudian Fatmawati. Kemudian Muhammad Abrar. Yang terakhir Triliana Meria. Udah, Bu. Triliana Meria. Udah, oke.
Kelompok selanjutnya Nestiti, kemudian Anifa Noviana, Anifa, kemudian Diki Prayugi, kemudian Afri Muhammad, dan terakhir Visi Sonia. Sudah, Bu. Oke, lanjut kelompok selanjutnya Fatia Fajri, kemudian Dini Hari Sap, Dini Hari Sap, kita 32 kan ya, 32. Oke, kemudian Tasya Zafira, kemudian Emilda Karnita, kemudian Trimedina Sari, iya ya, udah 5 ya. Oke, kelompok selanjutnya ya Mayang. Cynthia Aryati, kemudian Kartika, kemudian ini ada yang nggak ada di sini ya, si apa namanya, Andre Anggara, siapa lagi yang belum? Tasya Zafira udah Mayang? Sudah, Bu. Alfi Syahri, Bu. Alfi Syahri Purnomo. Belum ya, masukkan juga ke situ ya Mayang ya. Ya, Bu. Satu lagi tuh, siapa tuh Mayang? Satu lagi ini anak kelas lain nggak, Bu? Coba saya lihat ya. Ini apa? Yogi Arangga udah, Yogi. Bu? Yogi Arangga ya. Belum, Bu, belum. Oh ya. Yogi Arangga, Fatia Fajri Musari ada di sini? Fatia udah, Bu. Oh udah, berarti pas ya 5. Udah 5 apa ya? Iya, Bu, terakhir Yogi. Oke, sip. Oke, saya bagi urutan tampilnya ya. Nanti Mayang bikin sekalian ya, Mayang ya. Saya Ibu, undi. Ya. mohon maaf, Alfi Syahri tadi ternyata udah masuk di kelompok 2. Oh, iya ya. Siapa lagi tuh yang belum ada namanya kira-kira tuh Mayang? Tunggu, Bu, ngecek di grup dulu. Siapa ya? Reza Cynthia, Bu. Ya, tambahkan aja Reza Cynthia di situ ya. Ya, Rahmat. Sudah, Bu. Oke, ntar ya. Jessica, Intan, Stuti, Fatia, Cynthia. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini ya, saya undi pakai wheels ya. Baik, saya undi kelompok 1.
Kelompok 1 adalah kelompoknya Nur Intan, Mayang. Nur Intan. Oke, Bu. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 itu adalah kelompoknya Rahmat. Oke, Bu. Oke, kelompok 3 itu kelompok Fatia. Kemudian kelompok 4 kelompoknya Devika. Kemudian kelompok 5 kelompok Nestiti, kelompok 6 kelompoknya Cynthia. Sudah, Bu. Oke, nanti minta tolong diketikkan ya Mayang ya. Ya, Bu. Oke, siap. Nanti Terima Mayang kasih, kirim Mayang. ke grup. Baik, Bu. Oke. Nah, udah kita bagi ya kelompoknya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu terkait ini? Kontrak, tugas. Nanti terkait jadwal kuliah pengganti kita nanti kita saling berkoordinasi aja nanti di grup ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri perkuliahan kita. Mungkin nanti kalau masih ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di Sikugi atau mungkin nanya di grup atau chat saya juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih atas